Ya, kita sekarang ke matematika wajib kelas 11. Dan KD pengetahuan KD 3.1. Menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematik berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Sedangkan KD keterampilan atau KD 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai barisan, derek, dan notasi sigma. U1, U2, U3, U4, UK sampai UN ini merupakan sebuah barisan. Sedangkan kalau saya jumlahkan secara keseluruhan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ditambah sampai UN, ini adalah deret. Nah, kalau simbol ini namanya notasi sigma. Notasi sigma, apa fungsinya? Apa gunanya? Notasi sigma ini adalah simbol dari U1 tambah U2 sampai UN. Jadi untuk I-nya mulai 1, maka kita mulai dari 1 sampai N. Jadi notasi sigma itu merupakan simbol dari jumlah dari sebuah barisan atau jumlah dari deret barisan. Berikutnya, saya kasih contoh. Hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I tambah 1. Kita lihat, kalau I sama dengan 1 sampai 5, 2I tambah 1, berarti semua I ini saya gantikan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi fungsinya tetap 2I tambah 1. Tapi I-nya yang saya gantikan nilainya dari 1 sampai 5. Dan hasilnya itu harus kita jumlahkan. Jadi sigma I dari 1 sampai 5, 2I tambah 1 itu adalah 2 kali 1 tambah 1, 3. 2 kali 2 tambah 1, 5. 2 kali 3 tambah 1, 7. 2 kali 4 tambah 1, 9. 2 kali 5 tambah 1, 11. Sehingga sigma I dari 1 sampai 5 dari 2I tambah 1 itu jawabannya adalah 35. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua. Nyatakan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah seterusnya sampai tambah 3 pangkat N kurang 1 dalam bentuk notasi sigma. Oke, jadi ini. Nah, 3 itu adalah 1 itu adalah 3 pangkat 0. 3 pangkat 1, 9 itu 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai 3 pangkat N kurang 1. Ini semua berurutan dan dijumlahkan sehingga yang warna merah ini itu adalah I. Sehingga saya mulai dari 0 sampai N kurang 1. Dari 3 pangkat I. Jadi ini adalah I. I-nya mulai dari 0, 1, 2, 3. Sampai N kurang 1. Oke? Tapi bisa juga saya tuliskan begini. 0 itu ternyata 1 kurang 1. 1 itu 2 kurang 1. 2 itu 3 kurang 1. 3 itu 4 kurang 1. Sampai N kurang 1. Berarti yang merahnya ini adalah I. Yang berwarna merah ini adalah I. Kalau tadi saya mulai dari 0, I-nya itu adalah 0. Tapi ini I-nya adalah 1. Jadi kita bisa lihat, ternyata saya juga bisa menuliskan dalam bentuk I sama dengan 1. I sama dengan 1 sampai N, dengan fungsinya 3 pangkat I kurang 1. Karena ini semua dikurangi 1. Nah, ini artinya ternyata simbol sigma untuk untuk UI dari I sama dengan 1 sampai N, kalau saya kurangi, berarti ini satunya saya kurangi jadi 0, N-nya juga saya kurangi jadi 1, maka di sini I-nya harus saya tambah 1. Ya,
Jadi fungsinya itu I-nya harus saya tambah 1. Kalau umpama dari I sama dengan 1, ini saya ganti jadi 2, berarti saya tambahkan 1. N-nya juga saya tambahkan 1. Berarti di fungsinya itu I-nya harus saya kurangi 1. Jadi saya ulangi, kalau I sama dengan 1, saya kurangi 1, dia menjadi 0. Jadi N juga saya kurangi 1. Nah, jadi kalau kalau nilai awal saya kurangi 1, nilai akhir juga saya kurangi 1, harus dikurangi 1. Maka fungsinya I-nya itu harus ditambah 1. Sedangkan kalau nilai awalnya 1, saya tambahkan 1, 2, sampai nilai akhirnya saya tambahkan 1, maka fungsinya ini harus dikurangi. Oke? Kita lanjut. Contoh ketiga, hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 4. 4 ini tidak ada I, hanya sebuah konstanta. Jadi saya cuma jumlah-jumlahkan saja. 1 sampai 5, jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena I-nya itu dari 1 sampai 5. Sehingga 4-nya ada 5, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Maka saya bisa menyimpulkan atau menarik satu kesimpulan bahwa sigma I sama dengan 1 sama dengan sampai N dari A itu adalah N kali A. Dengan ketentuan bahwa A itu adalah suatu konstanta. Seperti ini, 4 itu adalah sebuah konstanta. Sehingga saya tinggal kali saja dengan N-nya. Oke? Selanjutnya, hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 2 dikali I tambah 3. Nah, berarti I-nya saya ganti mulai 1, 2, 3. Kita dapatkan ini semua ada 2-nya. Saya keluarkan di luar. Nah, jadi tinggal 1 tambah 3, 2 tambah 3, 3 tambah 3. Berarti 2 dikali 4 tambah 5 tambah 6. Oke? Tapi ternyata ini yang berada di sini semua, itu saya bisa mengubah ke dalam sebuah notasi sigma menjadi sigma dari 2 kali dari 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I tambah 3. Karena ini semuanya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 3 I tambah 3. 2-nya saya taruh di luar karena dia merupakan satu konstanta. Sehingga saya bisa mengambil satu kesimpulan untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, maksudnya sigma I sama dengan 1 sampai N dari A dikali UI. Saya bisa taruh di luar A-nya tersendiri, yang saya kerjakan cuma UI. Dengan ketentuan bahwa A itu adalah sebuah konstanta. Selanjutnya, nomor 4. Contoh nomor 4. Hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari 2I kurang 3 ditambah sigma I sama dengan 3 sampai 5, 2I kurang 3. Berarti 2. Yang saya kerjakan dulu di depan, I-nya saya ganti dengan 1 dan 2. Berarti 2 kali 1 kurang 3, 2 kali 2 kurang 3. Setelah itu yang di belakang, I-nya mulai dari 3 sampai 5. 2 kali 3 kurang 3, 2 kali 4 kurang 3, 2 kali 5 kurang 3. Oke, saya buka kurung kurawalnya. Saya satukan, berarti dia 2 kali 1 kurang 3, tambah 2 kali 2 kurang 3, tambah 2 kali 3 kurang 3, tambah 2 kali 4 kurang 3, tambah 2 kali 5 kurang 3. Jadi hasilnya adalah 15. Oke, tapi ternyata ini boleh saya tuliskan dalam sebuah notasi sigma. I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I kurang 3. Nah, kita lihat
Ini I1 sampai 2. Setelah angka 2, angka 3 sampai 5. Jadi dia bersambung 1, 2, 3. Bersambung sampai ke 5. Jadi I1, ini 2, 2 tambah 1, 3. Sehingga saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk sigma I sama dengan 1 sampai M dari UI, saya tambahkan dengan I dari I mulai dari M tambah 1 sampai N dari UI. Jadi ini M tambah 1. Nah, itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Oke? Nah, dari beberapa dari contoh-contoh tadi kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sigma I dari 1 sampai N UI itu U1, U2, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai seterusnya ditambah UN. Karena I-nya 1 sampai N. Oke. Yang kedua, kalau fungsi UI dengan I dari 1 sampai N itu akan sama hasilnya dengan fungsi UJ dengan menggunakan J dari 1 sampai N. Oke. Yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai N dari A itu adalah N dikali A. Dengan ketentuan bahwa A-nya adalah suatu konstanta. Yang keempat, sigma I sama dengan 1 sampai N dari A dikali UI itu ternyata sama dengan A dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Dengan ketentuan A adalah suatu konstanta. Selanjutnya, sifat yang kelima, kalau sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI tambah VI atau untuk UI kurang VI, saya bisa uraikan. UI-nya sendiri dan VI-nya, fungsi VI-nya sendiri. Oke? Nah, fungsi sifat keenam. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI plus minus VI pangkat 2. Nah, ini kalau saya saya kuadratkan, maka saya dapatkan hasilnya UI pangkat 2 ditambah 2 kali UI kali VI ditambah VI pangkat 2. Jadi kita pisahkan saja, bisa kita pisahkan cara pengerjaannya. Oke. Yang ketujuh, kalau sigma I sama dengan 1 sampai M dari UI, saya tambahkan sigma I sama dengan M tambah 1 sampai N dari UI. Ini hasilnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Jadi ini M tambah 1. Dan ketentuan bahwa N itu lebih kecil dari M ya. Jadi M-nya itu harus lebih kecil dari N. Oke. Yang kedelapan, sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI itu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N kurang 1 dari U. I tambah 1 sama dengan sigma I sama dengan 2 sampai N tambah 1 dari UI kurang 1. Jadi kalau dia kondisi awalnya I sama dengan 1, saya kurangi 1, maka N-nya juga harus saya kurangi 1. Jadi 0, 1 kurang 1, 0, N kurang 1. Tetapi di fungsinya, dia harus I-nya ditambah 1. Oke? Nah, kalau I dari 1, saya tambahkan 1 menjadi I sama dengan 2, dan yang sampai N, yang ini N-nya juga saya tambah 1, maka di fungsinya, I itu harus saya kurangi 1. Oke? Sifat ke-9. Kalau sigma I sama dengan K sampai K dari UI, berarti dia itu adalah UK. Karena kan tidak ada, dia cuma ada satu fungsi, karena K sampai K. Oke? Ya.
Demikian. Ini dengan K adalah satu bilangan asli, ya. Jadi K itu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya untuk berikutnya kita akan masuk kepada metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan dengan menggunakan induksi matematika. Oke?